Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rifki di channel Rif Journey. What's up, man? Sekarang saya lagi berada di sebuah kota, yaitu di Tulungagung, men. Tepatnya saya berada di lokasi yaitu kompleks bangunan Belanda ya. Dan lebih tepatnya lagi, bangunan ini adalah bangunan pabrik ya, pabrik gula di Tulungagung, men. Jadi bangunan ini adalah bangunan X atau peninggalan dari zaman Belanda. Nah, di bangunan ini ada beberapa kompleks juga, kompleks perumahan untuk pegawai-pegawai atau pekerja dari pabrik gula, men. Jadi ada beberapa rumah di sini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Rif Journey. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, men. Yuk kita lanjut. Nah, hamparan rumput. Nah, ini luas banget, men ya. Di sebelah kiri sini itu ada beberapa kompleks perumahan zaman Belanda ya. Namun ya masih beberapa tahun ya, itu sempat ini dibuat apa ini ya, jadi tempat karaoke, men. Nah, itu kan tempat karaoke. Ini adalah kompleks rumah untuk pegawai Tulungagung, pegawai pabrik ya, men. Seperti itu. Udah tutup sih ini, mungkin sepi ya, mungkin. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di area sini sayangnya itu untuk pabriknya itu udah apa ya, bangunannya itu udah runtuh, men. 70% udah runtuh ya. Jadi tersisa bangunan yang utuh itu kompleks perumahan bagi karyawan atau pekerja di pabrik gula pada zaman itu. Nah, kebetulan juga pabrik ini bersebelahan dengan perkebunan juga, yaitu perkebunan onderneming. Nah, itu, men. Ada lagi di sebelah kanan, men ya. Nah, itu sebelah kanan juga kompleks perumahan bagi karyawan pekerja di pabrik gula. Mohon maaf, barusan tiba-tiba baterainya habis. Tidak apa-apa, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi di sini ada beberapa kompleks di area pabrik gula. Oke, jadi ini beberapa kompleksnya sudah terlihat jelas ya, agak jauh lah, nggak apa-apa. Cuman sayangnya sih pintunya nggak bisa dibuka semua. Kalau untuk mengeksplor dari luar itu nggak apa-apa, istilahnya bisa lah. Kalau untuk ke dalam itu dikunci semuanya, guys, jadi nggak bisa untuk ke dalam. Nah, jadi semuanya itu bangunan ini dijadikan tempat apa, kayak cafe terus karaoke gitu. Cuman akhirnya tutup juga, nggak tahu ya, mungkin sepi atau gimana gitu. Oke, next. Wow. Ini bisa kagak ya dibuka? Kayak nggak bisa deh, tapi ada lampunya itu. Kawasan wajib masker. Ini salah satu tempat apa ya, perumahan itu, guys ya. Perumahannya. Assalamualaikum. Oh, ini ada itu penghuninya. Oke, maaf ya, maksudnya ada yang
Ada yang diam di sini, cuma nggak ada orangnya, mungkin lagi keluar ya. Nggak pernah lanjut. Oh, sekarang kita akan menuju ke sebuah bangunan gedung perkantorannya, men. Jadi kalau pabriknya bukan di sini, bukan di ini ya. Wow, ini cuacanya kurang mendukung, mendung. Kita jalan ke area perkantoran dari pabrik gula X atau di zaman Belanda, men. Bukan? Ini di sini tuh kesannya masih tetap ya, maksudnya seperti dulu ya. Jadi walaupun dulu itu pinggirannya isinya di area apa pabrik gula itu ada juga perkebunan apa tebu ya, tebu gitu ya. Atau ya kata lainnya undernaming, nah gitu, undernaming. Sampai sekarang pun juga tetap nih. Dan tebu itu adalah salah satu bahan untuk diolah menjadi gula. Nah, udah kelihatan kan atapnya itu adalah kantor untuk pabrik gula Bonagung, pabrik gula Tulungagung. Nah, ini bangunannya, men. Ini adalah bangunan yang tersisa yang masih kelihatan kokoh berdiri gitu ya. Nah, di bangunan ini pun dibangun pada tanggal 16 April ya, men ya, di tahun 1928 bangunan ini di zaman Belanda. Jadi di tahun-tahun itu kan masih sebelum itu ya, sebelum era kemerdekaan Indonesia. Jadi bangunan ini udah ada. Nah, di bangunan ini dibangun pada tahun 1928 dan bangunan ini beserta lainnya atau pabriknya juga itu beroperasi pada tahun 1930, men. Jadi seperti itu. Wow. Assalamualaikum. Nah, yang paling uniknya, men, dari cerita ex pabrik gula zaman Belanda ini, dulunya itu pekerjanya itu suka bermain perempuan, men, gitu. Jadi disediakan pelacur, men, sama bosnya. Agar apa? Agar si pekerja-pekerja ini bisa betah dan memperpanjang kontraknya gitu loh, men. Gila, ada aja tuh akal-akalannya itu loh. Bentar, lampunya dihidupin dulu. Oke. Nah, pada saat pabrik atau kan perkantoran ini berfungsi, menjadi pekerjanya itu kan ya butuh apa, kepuasan seksual. Nah, butuh kepuasan seksual, akhirnya mereka para pekerja itu memanfaatkan wanita yang juga sebagai kuli di pabrik gula ini, itu sebagai gundik, men. Pergundikan. Pergundikan itu apa ya? Pergundikan itu kayak apa ya? Ya semacam dia tuh sebagai pekerja seks. Jadi bukan pekerja ya, jadi untuk memuaskan para nafsu dari pekerja di pekerja laki-laki. Nah, juga sebagai apa ya, sebagai apa, untuk rumah tangga gitu. Jadi kalau ada yang masakin, mau makan ada yang masakin gitu, tapi nggak nikah, jadi disebut gundik, men, gitu.
Ini ada lagi. Tetap aja ya kalau bangunan-bangunan kayak gini pasti ada namanya dupa, men. Orang-orang zaman sekarang ini suka ya bertapa, tapi sayang sih buat cari pesugihan lah, buat cari togel lah, dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi, men. Nah, cerita dari pergundikan ini, men. Nah, dari pekerja-pekerja, khususnya dari pekerja yang berwarga negara Eropa. Nah, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Eropa. Itu karena untuk memuaskan hasratnya sampai didatangkan wanita dari China atau Jepang juga untuk memuaskan hasratnya, men. Seperti itu. From Indonesia to Greece, yet to always stand in the way of freedom. Oke, gak tahu lah. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu pabrik ini beroperasi, akhirnya muncullah namanya kompleks pelacuran yang akhirnya berjalan, yang berdampingan dengan pabrik ini, men. Jadi seperti itu. Berdampingan itu dimulai pada tahun 1890, men. Jadi di tahun 1890 itu akhirnya ada kompleks pelacuran, men, ya. Kompleks pelacuran plus gundik di dekat pabrik gula ini, itu diadakan hanya untuk memuaskan hasrat atau nafsu para pekerja di pabrik gula ini, guys. Wah. Jadi akalnya si bos ini dan pegawainya itu pintar juga sih. Tapi ada satu alasannya, men. Alasannya kenapa sih akhirnya kompleks itu atau para wanita pekerja seksual dan para gundik siku akhirnya ada atau diadakan di sini? Itu karena para pekerja itu nggak boleh bawa keluarganya, nggak boleh pulang. Istilahnya harus kerja, nggak boleh pulang, harus kerja di sini, entah itu sampai kapan. Intinya nggak boleh, terkecuali kalau kontraknya habis, seperti itu, men. Nah, karena gara-gara hal seperti itu, akhirnya si bos dan para pekerja pun meminta untuk disediakannya fasilitas wanita pelacur, men, atau gundik, men. Serem. Sampai juga ada kejadian para gundik ada beberapa yang dibunuh, men. Nah, dari cerita dibunuhnya beberapa gundik itu, ya biasalah, mungkin karena perselisihan dan lain sebagainya, seperti itu, mas. Warga lewat, men. Jadi karena perselisihan bla 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 bla, akhirnya dibunuh lah. Nah, dari kasus pembunuhan gundik itu, men, oleh orang-orang lokal dan warga Eropa yang bekerja di pabrik gula ini, ya, akhirnya tingkat persentase pergundikan juga pekerja seks ini, men, akhirnya menurun di sini gitu. Karena efek dari adanya tragedi pembunuhan gundik, men. Gara-gara gundiknya dibunuh, akhirnya persentase pergundikannya menurun. Jadi otomatis kan hasratnya juga tidak terpenuhi, men, kan kasihan gitu loh. sakno wong Eropa ya opo. Waya kerja lah kerja. Nah, setelah itu, men, akhirnya persentase pergundikan itu menurun. Ya udah, akhirnya seiring berjalannya waktu itu ada kayak ada astagfirullahaladzim, kayak ada warga atau yang pekerja di sini itu yang mengisyaratkan
untuk ayo kita demokan lagi, istilahnya kita adakan lagi untuk kompleks pelacuran ini agar berdiri tetap berjalan untuk memenuhi hasrat kita men, gitu kata-kata si pegawainya sih. Akhirnya berdirilah lagi kompleks itu dan semakin besar men, gitu. Suaranya itu men, apa, geluduk beldekan nih. Tapi gimana ya, namanya gundik ya, namanya untuk memenuhi kebutuhan hasrat ya, dan juga untuk mengatur urusan rumah tangga men. Ya mau nggak mau lah, karena para gundik dan pelacur itu harus bekerja 2 kali. Jadi siangnya bekerja sebagai kuli di pabrik gula, malamnya langsung berdandan gitu, untuk menambah pemasukan lah, pemasukan keseharian gitu kan. Pemasukannya dari pabrik gula kurang men, oke. Jadi akhirnya cewek-cewek teman-teman kita itu istilahnya, ayolah kita kerja gitulah, kerja sebagai seks komersial. Oke, jadi ini adalah kondisi atau kondisi tampak kantor pabrik gula zaman Belanda men. Wah, seru banget sih. Oke, kita lanjut lagi jalan. Karena sih ada itu men ya, ada pabriknya sih kan, yang barusan itu kantor ya, jadi ada pabriknya, dan pabriknya itu beda arah men. Cuma satu tanah. Ini mungkin ada kalau sekitar 10 hektar mungkin. Dan tahu nggak sih men, dari cerita kompleks pelacuran itu sampai sekarang kompleks itu juga berjalan men. Ya mau nggak berjalan gimana ya, soalnya kan adanya kompleks itu udah dari zaman Belanda ya, dari zaman tahun 1930 1940 itu udah ada. Oke, sekarang kita balik ke arah sini lagi untuk ke area pabriknya men. Tapi dari keterangan warga sih katanya atapnya udah runtuh, tapi nggak tahu juga ya, coba kita telusuri. Ini di kompleks sebetulnya masih bagus loh kompleksnya ini. Wow, aku takut sama petirnya men. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gila, kita jalan aja ya. Kita jalan. Nah, itu terlihat di sana kan? Kalau terlihat sih, itu ada kompleks pabriknya. Oke. Gue jalan dulu men. Ini juga takutnya kameranya kena petir ya. Oke men, saya udah berjalan cukup jauh dan
disambut sama pohon beringin yang sangat besar, pohon keramat, karena ada makam keramatnya men ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih, amit sewu nggih. Ngapunten Mbah, amit sewu. Itu ada makam keramat man, di sana ya, makam keramat. Amit sewu Mbah. Nah itu terlihat kan panjang tergentang sebuah bangunan pabrik gula di zaman Belanda men. Wah. Dan rumornya sih, katanya sih kalau malam-malam lewat sini itu bahaya men. Bahayanya bukan apa, jalannya diangker karena sangat gelap gulita men. Dan tadi sempat saya berbincang sedikit sama bapak ya, sama warga di sekitar sini. Katanya gini men, iya mas, lah di pabrik ikono bengi-bengi gak rono mas, dalannya angker mas. Soalnya wong kadang lah wis bengi-bengi lewat kono iku diketoki wong londo ya kuntilanak. Terus ono awake gede, mbuh gede dawa. Amit sewu nggih. Nah ini men, ini pabriknya, tapi kayaknya nggak bisa dimasukin ya. Wah sayang banget ya, sayang banget nggak bisa dimasukin ya. Jadi biasanya dari luar ya, ini dikerubutin sama pohon-pohon apa ya, tebu ya. Terlihat jelas. Bentar men, mau ambil foto dulu ya, footage. Oke, ambil footage dulu. Amit ge Mbah. Kurang men, tar. Oke udah selesai yuk. Ini mohon maaf ya guys ya, mohon maaf semuanya, ternyata nggak bisa dimasukin pabriknya ya, terkendala dari aksesnya men. Aksesnya tertutup sama semak-semak ini kan, tinggi-tinggi woi. Jelas ini dah ularnya wis beranak pinang ini udah. Sungguh melelahkan. Bentar guys, udah gak kelihat ya, cukup jauh men jalannya. Sekarang saya mau balik lagi. Nah jauh banget. Oke, bentar, pakai senter dulu. Sangat jauh.
Kalau kalian dengar di video ini ada suara gersang atau berisik, itu kereta men. Nah, klaksonnya bunyi kan kayak klaksonnya truk. Oke. Sekarang ngelewatin makam keramat ini lagi ya. Ini makam keramatnya men. Mohon maaf, pamit sewu. Assalamualaikum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bentar men, saya melihat sosok besar ya. Aduh, merinding cuy. Merinding cuy. Beneran. Aduh, merinding aku. Aku ngelihat sosok besar men di pohon beringin itu men. Aku nggak berani lihat aku. Oke, fix. Yuk, keluar. Ampun, merinding ya Allah. Allahu akbar. Amit sewu nggih, ngapunten nggih. Jadi saya berjalan menggunakan kaki saya, menggunakan tangan saya untuk mengayun perjalanan untuk balik ke arah pulang men. Dan ini jauh. Jadi di sana itu ada pertigaan ya, langsung belok ke kanan men. Jadi seperti itu. Ini baterai mau habis. Oke men, jadi seperti ini video kali ini. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya di channel Rif Journey. Dan bagi kalian-kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa men, subscribe gratis men. Oke, sampai jumpa lagi, bertemu lagi dengan saya Rifki di video selanjutnya bersama Rif Journey. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.